Halo teman-teman, selamat datang di playlist CVP, Cost, Volume, and Profit. Di video ini kita akan belajar break even point. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, break even point itu apa? Sebelum kita membuat ini ya, kita akan jelaskan dulu teorinya. Nah, break even point itu adalah titik impas. Misalnya nih teman-teman beli air mineral 3.000, kemudian dijual lagi 3.000. Nah itu kan impas, nggak ada keuntungan, nggak ada kerugian. Nah kalau misalkan teman-teman beli air mineral 3.000, kemudian dijual 2.000, berarti kan teman-teman rugi 1.000. Kemudian kalau teman-teman beli air mineralnya 3.000, dijualnya 4.000, nah teman-teman berarti untung 1.000. Nah di video ini kita akan belajar tentang titik impas. Jadi ketika yang dikeluarkan itu sama dengan yang didapatkan. Nah, misal nih, teman-teman membuka usaha tahu Sumedang. Teman-teman asalnya dari Sumedang terus merantau ke Jakarta. Nah, jumlah tahu yang pengen dihasilkan misalnya dalam 1 bulan itu ya, itu 10.000. Nah, kemudian untuk kos 1 bulan itu adalah 3 juta, kos di Jakarta ya, 3 juta. Kemudian bahan baku selama 1 bulan itu habis 4 juta. Nah, harga jual tahu itu 1.000 per tahu. Nah, kalau kita lihat misalnya selama 1 bulan nilai penjualannya berarti berapa? Kalau misalkan 10 juta ini kejual semua dalam 1 bulan dengan harga jualnya 1.000, berarti harga nilai penjualannya itu adalah, nah ini ya 10 juta ya. Dalam 1 bulan kita dapat 10 juta. Nah, kemudian bahan bakunya, bahan baku per unit. Nah, ini berarti dari total bahan baku ini ya, unitnya itu adalah 10.000. Nah, berarti bahan baku setiap unit, setiap tahu itu mengeluarkan 400 rupiah. Padahal harga jualnya 1.000, berarti kita masih punya keuntungan berapa? 600 ya. Satu tahu kita punya keuntungan 600. Nah, kemudian bahan baku penjualan itu berarti bahan baku dibagi dengan penjualan tadi 10 juta ya. Nah, berarti bahan baku ini adalah 0,4 atau 40% ya dari nilai penjualan. Berarti 60% kita masih untung ya. 60%-nya adalah keuntungan. Nah, untuk menentukan BEP atau titik impasnya gimana caranya? Nah, kalau titik impas kan tadi konsepnya apa yang kita keluarkan itu sama dengan apa yang kita peroleh. Berarti titik impasnya ini ketika ngejual berapa unit gitu ya, berapa tahu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan, kalau rumusnya itu adalah biaya tetap atau dalam hal ini cost. Kenapa cost dimasukkan ke dalam biaya tetap? Karena mau dia ngejual tahu atau enggak, karena dia udah merantau ke Jakarta, otomatis itu adalah biaya yang harus dia keluarkan. Makanya cost ini termasuk biaya tetap dibagi dengan harga jual, kurang ya, harga jual dikurangi dengan bahan baku. Nah, sederhananya pengeluaran yang harus kita keluarkan kayak misal cost, meskipun kita mau jual atau enggak kan cost tetap dikeluarkan, yaitu dibagi dengan selisih harga antara bahan baku dan nilai dan nilai harga jual tahu ya. Berarti harga jual tahu 1.000, bahan bakunya 400. Nah, coba kita enter. Nah, berarti titik impasnya itu ketika menjual 5.000 tahu. Nah, gimana pembuktiannya? Coba ya kita buktikan. Misalnya 5.000 tahu, berarti jumlah tahunya 5.000, otomatis bahan bakunya ini setengahnya ya, karena ini 5.000, 10.000, berarti bahan baku itu senilai 2 juta ya kan. 2 juta, kita tulis saja lah biar gampang. Berarti kalau misalkan berarti 5.000 per 10.000 dikalikan bahan bakunya, untuk bahan baku 5.000. Nah, bahan baku 5.000 berarti 2 juta.
Nah, kemudian karena kos ini merupakan biaya tetap, mau dia nggak jualan atau jualan, dia tetap harus mengeluarkan 3 juta. Berarti kan 3 juta tambah 2 juta. Berarti kan tambah 3 juta ya, biaya buat 1 bulan. Nah, jadinya 5 juta. Nah, kalau kita kalikan PEP unit ini, kita kalikan 5 juta dikalikan dengan harga jual 5.000 dikalikan 1.000, berarti kan 5 juta, berarti kan pas 0 gitu ya. 5 juta, ini pengeluarannya 5 juta, yang dijual juga senilai 5 juta, berarti BEP nya adalah 5.000 BEP unitnya ya. Kemudian untuk BEP rupiah itu adalah titik impasnya, itu senilai bisa 5.000 dikalikan 1.000 harga jual ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan rumus, taruh sampingnya ya, menggunakan rumus biaya tetap atau cost dibagi dengan 1 minus dari 0,4. Coba kita tekan enter. Nah, hasilnya sama ya, 5 juta ini. Nah, begitu teman-teman untuk menentukan BEP atau titik impas. Ketika penjualan tahu itu 5.000, maka dia nggak untung ataupun nggak rugi. Berarti ketika di bawahnya 5.000 berarti dia dipastikan rugi. Kalau di atasnya 5.000 dia pasti untung. Titik impas ini juga bisa menjadi starting point untuk laba ya. Misalkan dia penjualnya 6.000 gitu, berarti labanya berapa? 1.000 unit kan, 1.000 kali 1.000, berarti dia untung 1 juta gitu ya. Nah, untuk BEP rupiah ini titik dimana penjualan itu harus berapa rupiah gitu ya. Karena ini 5.000 berarti ini adalah 5 juta gitu teman-teman. Oke, kita akan coba membuat seperti ini ya, yang akan kita buat. Jadi kalau ini bisa melakukan estimasi, misalnya nih saya pengen menjualnya 11.000, nah, atau biaya tetap nih saya pengennya costnya lebih murah 2 juta. Nah, nanti bisa diprediksi seperti ini. Oke, gimana caranya membuat seperti itu? Langsung saja. Ini misalkan karena di sini nggak ada menu developer ya, teman-teman aktifkan dulu, klik kanan customize the ribbon, klik kanannya bebas ya, di insert mau di home bisa. Kemudian menu developernya kita aktifkan, kita klik OK. Kemudian pilih developer, di sini tuh ada insert, pilih yang scroll bar. Ini ya scroll barnya. Kemudian kita bikin misalnya seperti ini, karena ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Copy, paste lagi, ada 4, taruh di sini juga, klik kanan, klik, taruh di sini, klik kanan, klik, taruh di sini, geser dikit, oke, ya. Nah, kemudian untuk rencana produksi tadi kan kita bikinnya berapa, bikinnya itu sekitar 10.000 ya. Coba deh kita bikinnya antara rank 10.000 sampai 1.000 sampai 30.000. Nanti klik kanan, format kontrol, berarti ini minimum 1, maksimumnya kita 30 deh. Nah, untuk yang ribuannya nanti kita pakai rumus ya, soalnya di sini tuh maksimal 3.000 ini maksimum value, tapi kita bisa akali dengan pakai rumus. Sellingnya kita taruh sini dulu ya. Oke, kita klik oke. Nah, ini seperti ini, tinggal sama dengan rencana ini kita kalikan dengan 1.000. Oke, 1.000 kita geser ke 10.000. Kemudian biaya tetapnya tadi kos-kosan ya, biaya tetapnya kos-kosan kita kasih minimumnya 1, kemudian maksimum value nya 10, misalkan 1 juta sampai 10 juta gitu ya. Nanti sellingnya kita taruh sini juga, kita klik OK, tinggal sama dengan ini kita kalikan dengan 1 juta.
Nah, seperti ini. Kemudian biaya variabel untuk bahan baku tahu ya tadi ya, di klik kanan. Nah, kenapa namanya beda-beda ya? Ini untuk, kalau tadi kan lebih spesifik ya, spesifik untuk tahu. Ini kita coba lebih generalkan, lebih kita umumkan nama-namanya biar bisa dipakai selain tahu ya. Intinya kalau biaya tetap ini dia meskipun tidak berpengaruh pada kuantitasnya barang yang diproduksi ya, dan selalu ada ya. Contohnya kayak biaya kos, nah itu kan selalu ada. Kalau biaya variabel ini terikat dengan kuantitasnya, semakin banyak kuantitasnya harusnya biaya variabelnya semakin banyak, kecuali kalau dia melakukan efisiensi produksi, jadinya bisa menekan bahan baku biaya variabel seminim mungkin untuk menghasilkan jumlah produksi yang lebih besar. Nah, kita gampangkan rencana produksi, jumlahnya ini berbanding lurus dengan variabelnya. Semakin banyak produksi berarti semakin banyak variabelnya. Oke, kita tadi 4 juta ya, kita samakan deh sama kos 10 misalkan. Oke, sellingnya kita taruh sini, kita klik OK, berarti sama dengan ini, kita kalikan dengan 1 juta. Biaya tetapnya tadi pas sebelumnya kita taruh di 3 juta ya, biaya kos 3 juta, kemudian biaya variabelnya bahan bakunya 4 juta. Oke. Kemudian harga jual per unitnya itu tadi 1000 ya. Kita pakai ini aja deh kan, kita format kontrol misalnya dari 1000 sampai 2000 ya misalkan harganya, tapi dari 1 sampai 20 misalkan, nanti kita kalikan 100, sellingnya kita taruh sini, kita klik OK. Oke, sama dengan ini, kita kalikan dengan 100 misalnya ya, kita taruh di angka 1000 seperti ini. Nah, jumlah nilai penjualan berarti sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan rencana kita produksi 10 juta. Oke, biaya variabel per unit atau bahan baku per unit itu biaya variabel dibagi dengan 10.000. Oke, berarti satunya 400. Biaya variabel dibanding penjualan berarti sama dengan biaya variabel dibanding dengan penjualan ya, 0,4. biaya dalam unit tadi kita udah menemukan rumusnya, sama dengan biaya tetap nih, biaya yang harus ditutup ya, meskipun jualan nggak jualan ya harus ditutup, dibagi dengan selisih antara harga jual per unit dengan variabel per unit. Jangan lupa tutup kurung ya, buka kurung, biaya harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Oke. Kemudian BEP dalam rupiah. Ini harusnya enggak seperti ini ya formatnya. Biarin deh, soalnya nanti mungkin bisa koma ya dia. BEP dalam rupiah kita bisa menggunakan biaya tetap dibagi dengan 1 minus 0,4 ini ya. 5 juta. Nah, untuk BEP ini kita kasih angka fixnya ya, kita round up nanti kalau misalkan dia koma, round up dari BEP dalam unit digitnya 0. Kemudian BEP dalam rupiah. Nah, untuk mencocokkan rumus yang ini ya, teman-teman bisa menggunakan sama dengan ini dikalikan dengan ini deh biar sama. Yang di sini dikalikan dengan harga jual. Oke, gini ya. Dan yang ini kita tuliskan artinya kondisi impas tercapai jika
penjualan sebesar kurung petik 2 n, dan kita kasih fungsi teks, kita masukkan yang ini ya, kita, biar nanti kenapa fungsi tag, biar nanti ada titiknya ya, petik 2 pagar titik pagar, oke, petik 2 atau kurung n lagi petik 2, atau ini dalam rupiahnya pakai teks lagi, rupiahnya itu di sini pakai titik 2 pagar titik pagar titik 2 atau kurung, tekan enter. Oke, seperti ini ya. Nah, ini tuh kenapa pakai ini, pakai Surabaya. Nah, ini kita bisa melakukan prediksi. Misalnya kita pengen meningkatkan jumlah penjualan, kita tingkatkan misalkan ke 11.000. Nah, seperti ini ya, 11.000 dengan biaya variabelnya tetap, misalkan dengan kita menekan bahan baku sehingga menjadi 11.000. Nah, berarti titik impasnya ketika kita menjual sebanyak 4715 unit tahu atau sekitar 4.714.286. Atau biar lebih bagus kita tambahkan di sini unit ya. Unit, atau di sini kita tambahkan RP. Enter. Nah, gitu ya. RP-nya tambah spasi aja. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian misalkan kita turunkan nih biaya tetapnya, kosnya kita turunkan. Jadi kalau misalkan cara produksi semakin banyak produksi, maka titik impasnya pasti dia turun. Kalau semakin sedikit, dia pasti naik. Begitupun juga biaya tetap, semakin sedikit dia pasti titik impasnya turun, semakin dia naik dia pasti akan banyak. Begitupun biaya variabel ya, semakin turun maka titik impasnya juga akan turun, semakin naik maka titik impasnya semakin naik. Kalau biaya tetap ini semakin turun, maka titik impasnya juga turun ya. Kalau harga jual semakin dia kurang, nah semakin turun dia harus tinggi ya. Harga jualnya rendah, maka titik impasnya yaitu semakin tinggi. Sebaliknya, kalau harga jualnya dia naik, maka titik impasnya itu semakin rendah. Itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan prediksi mana yang harus dikurangi atau mana yang harus dinaikkan. Nah, tentunya harus melihat pesaingnya biar laku ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini tentang break even point. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Sekian, terima kasih.